Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Amos artinya adalah beban. Atau boleh saja kita katakan bahwa Amos artinya adalah Allah yang menopang. Amos adalah beban, Amos adalah Allah yang menopang. Siapakah Amos? Amos adalah masyarakat Yehuda. Dia berasal dari sebuah desa, tepatnya bernama Tekoa, sekitar 16 km dari Yehuda. Dia adalah berprofesi sebagai gembala, paremahan. Pada umumnya, orang yang berprofesi gembala, dia adalah masuk kelas masyarakat paling bawah bagi orang Israel. Dia adalah orang yang sangat sederhana,
tetapi memiliki kesetiaan, idealisme, komitmen yang sangat luar biasa untuk Tuhan, juga menyangkut soal kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa kitab Amos adalah terkenal dengan hal membicarakan soal keadilan dan soal kebenaran. Amos sendiri dipanggil oleh Tuhan untuk berangkat menuju Israel Utara. Sementara tadi dia berasal dari Israel Selatan atau Yehuda, Tekoa. Tapi Allah memilih dia, membekali dia, mengutus dia berangkat menuju Israel Utara. Tepatnya adalah di daerah Betel. Ketika itu sekitar tahun 800-an, Israel Utara dipimpin oleh raja yang bernama Jerobeam. Sementara di Israel Selatan dipimpin oleh Raja Uzia. Pada dekade ini Israel Utara dan Israel Selatan hidup dalam situasi dan kondisi kemakmuran yang begitu gemilang. Tetapi di samping keberadaan hidup penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kejayaan yang gemilang, justru pelanggaran, ketidakadilan, keberpihakan kepada orang miskin, keberpihakan kepada janda-janda tidak pernah berlangsung atau tidak pernah menjadi sebuah kepedulian dari raja yang memimpin bangsa Israel Utara, yaitu adalah Jerobeam. Hukum hanya berpihak kepada kalangan-kalangan atas, kepada pemerintah yang duduk di singgasana, di posisi-posisi strategis, dan juga hanya berpihak kepada kaum imam. Siapakah Amasya? Amasya adalah seorang imam yang dipilih oleh Jerobeam. Dia adalah imam yang bertugas untuk menyediakan segala yang perlu ketika berlangsung peribadatan di Betel. Amasya juga bertugas untuk memilih imam-imam yang ditempatkan di Betel, dan itu menjadi perwakilan dari setiap bangsa. Tetapi di lain pihak Amasya juga mewakili seluruh imam-imam ketika itu untuk mencapai, mewujudkan apa yang mereka inginkan dari segi politik. Amasya adalah imam yang dipilih oleh Jerobeam. Itu artinya Amasya adalah imam yang ditempatkan di pemerintahan yang dipimpin oleh Jerobeam, dan dia adalah tinggal di istana. Dan itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pemerintah memilih Amasya menjadi imam di Betel, otomatis dia adalah imam yang harus melibatkan diri kepada sistem yang berlaku,
yang berlangsung di pemerintahan yang dipimpin oleh Yerobeam. Di luar daripada itu, dia akan menjadi imam yang celaka. Jadi setiap orang yang melibatkan diri kepada sistem, mau tak mau dia harus menjadi pribadi yang tunduk dan patuh kepada sistem. Orang yang melibatkan diri kepada sistem, mau tak mau dia akan menjadi pribadi yang tunduk kepada pembuat atau penguasa daripada sistem itu sendiri. Apapun yang menjadi perlakuan daripada Yerobeam, pastilah Amos akan menjadi pribadi yang tunduk. Sekalipun berbagai penyelewengan, ketidakadilan, nepotisme, penindasan yang dilakukan oleh Yerobeam berlangsung, mau tak mau Amasya akan bungkem, akan menutup mata, akan menutup telinga terhadap berbagai pelanggaran yang tidak sesuai atau yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, Amos dari daerah lain, bukan daerah sendiri, bukan dari Israel, bukan dari utara, tapi dia adalah seorang yang hidup sederhana, status sosialnya tidak diperhitungkan, masuk kepada kelas bawah, dipilih oleh Tuhan, dibekali oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk mengkritisi sekaligus untuk merevitalisasi. Jadi Amos itu dipilih oleh Tuhan bukan semata-mata menghukum, tapi Amos itu juga dipilih oleh Tuhan lama micam, memudai, menugu-nugu, bau-bau, memperingati, menegur, dan sekaligus mewujudkan pengharapan Tuhan kepada bangsa yang Dia kasih, Israel, supaya bangsa ini bertobat, supaya bangsa ini kembali kepada jalan yang benar. Apakah yang dimaksud dengan Betel? Jadi Betel adalah sebuah tempat peziarahan. Ini adalah sengaja dibangun oleh Yerobeam. Tetapi tempat peribadatan yang dibangun oleh Yerobeam di Betel ini adalah hanya sebuah alat untuk melegitimasi kesan pemahaman publik bahwa bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa religius. Tapi sebenarnya bangsa ini adalah bangsa yang telah menginjak-injak keberadaan Allah, menginjak-injak hukum Taurat Allah, menginjak-injak keadilan dan kebenaran Allah. Mereka terkesan begitu luar biasa tunduk dan patuh kepada Tuhan, beribadah setiap hari, menyampaikan kurban setiap hari kepada Tuhan. Tetapi mereka adalah manusia-manusia jahat. Demikian Amos bekerja di Betel, tempat peribadatan melegitimasi kebobrokan, kebusukan daripada raja yang bernama Yerobeam. Kemudian Amos menyerukan apa yang menjadi nubuat Tuhan bagi Yerobeam sendiri, bagi Amasya, dan juga bagi bangsa Israel. Apakah yang telah dikatakan oleh Amos kepada Yerobeam, kepada Amasya, dan juga kepada bangsa Israel? Di dalam nats ini cukup jelas.
Dan setelah saya menguraikan latar belakang daripada khotbah ini, firman ini, saudara sendiri pasti sudah bisa mengutip pengertian yang begitu mendalam dari nats ini. Amos berkata kepada Amasya, engkau harus memberikan peringatan kepada Yerobeam ketika dia menjadi pribadi yang tidak pernah melakukan pertobatan di hadapan Allah sebagai raja yang telah dipilih oleh Allah, atau sebagai raja yang telah dipilih oleh rakyat, dan itu adalah amanah. Tetapi ketika dia menyeleweng dari kehendak Allah dan giat melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, penindasan, Tuhan akan menghukum dia. Dan dia akan dimakan oleh apa? Dimakan oleh pedang. Dan ketika dia sebagai raja tidak melakukan pertobatan, bangsa yang dia pilih akan terbuang di bolokon debata. Kemudian dia juga memberikan peringatan kepada siapa? Kepada Imam Amasya. Engkau juga harus melakukan pertobatan. Ketika engkau tidak melakukan pertobatan, istrimu akan bersundal bersama dengan anak-anakmu di daerah lain, dan engkau akan mati dan dikuburkan di tanah orang-orang najis. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketiga faktor inilah yang membuat amarah daripada Amasya tersulut. Dan ketiga faktor penglihatan yang disuarakan oleh Amos inilah yang membuat keberadaan Raja Yerobeam tersulut. Lalu kesabaran daripada Amasya hilang. Dia melaporkan apa yang telah dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Amos. Itu ayat 10. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku. Di tengah-tengah kaum Israel, negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Ini adalah sebuah strategi supaya siapapun yang berjumpa dan melihat keberadaan daripada Amos berkonotasi negatif kepada dirinya. Inilah tindakan dari Amasya yang pertama atas nubuatan, penglihatan yang telah disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Amos kepada Amasya. Yang kedua, hai pelihat, pergilah dari tempat ini dan silahkan engkau pergi ke tempat lain. Engkau bukanlah imam masyarakat yang berasal dari sini. Engkau bukan suku Israel. Engkau bukan yang berasal dari Israel. Engkau berasal dari mana? Engkau berasal dari Yehuda. Lalu mengapakah engkau datang kemari? Engkau tidak memiliki kebebasan berbicara di mana? Di Betel. Engkau memiliki hak berbicara di mana? Engkau memiliki hak berbicara di Israel Selatan, yaitu di Yehuda. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Amasya mencoba membicarakan soal otoritas. Amasya mencoba membicarakan soal legalitas daripada siapa? Daripada Amos. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hai pelihat. Apa artinya pelihat dalam nats ini? Pelihat artinya adalah nabi-nabi palsu. Jadi Amasya sengaja menyuarakan kepada publik, jangan kalian dengarkan ini. Dia adalah orang yang menyelinap masuk ke wilayah daerah kita.
Dan dia adalah bukan nabi yang benar, dia adalah nabi palsu. Jadi pelihat artinya atau sama artinya dengan apa? Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Sebenarnya nabi palsu itu bukanlah Amos. Kalau dari segi sejarah ini, yang menjadi nabi palsu itu siapa? Yang menjadi nabi palsu itu adalah Amasya. Segala tuduhan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kembali ditentang oleh siapa? Kembali ditentang oleh Amos. Saya bukan nabi. Saya bukanlah nabi yang memiliki latar belakang pendidikan. Saya adalah bukan seorang nabi yang mencari makan. Saya adalah bukan seorang nabi yang mencari popularitas. Tapi dia mengatakan saya adalah seorang gembala. Napugus doau nasomardihadiha. Apapun tidak ada yang bisa saya andalkan dari diri saya. Saya hanya menyampaikan pesan profetis yang disampaikan oleh Tuhan kepada saya. Saya terpaksa meninggalkan aktivitas keseharian saya karena saya mendengar Tuhan memanggil saya, mengutus dan membekali saya dan memberangkatkan saya untuk melihat persoalan, mengkritisi, merevitalisasi persoalan yang terjadi, ketidakadilan, ketidakbenaran, penindasan yang berlangsung di tengah-tengah bangsa ini. Dan kalian akan mati kalau kalian tidak bertobat. Jadi hentikan tuduhanmu menyangkut soal saya. Ini adalah merupakan tindakan yang sangat luar biasa dan cukup berani. Walaupun terpaksa dia harus berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan pemerintah. Karena siapa yang menjadi pemerintah ketika itu? Jerobeam. Namun walaupun dia harus berhadapan, tanda kutip, melakukan perlawanan kepada pemerintah, menyangkut soal hal menyuarakan kebenaran dan keadilan, Amos tidak takut. Dan dia tetap dengan lantang mengatakan bahwa kebenaran dan keadilan itu harus berlangsung di tengah-tengah pemerintahan. Keadilan, kebenaran harus berlangsung di tengah-tengah dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan tidak hanya menginginkan kita menjadi jemaat yang benar. Ini yang perlu kita ambil dari khotbah ini. Tuhan tidak hanya menginginkan kita menjadi jemaat yang benar. Mungkin engkau benar, tapi ketika engkau menjadi jemaat yang menutup mata terhadap ketidakadilan, terhadap ketidakbenaran, engkau bukanlah jemaat yang benar. Jadi menjadi jemaat hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, oleh keberlangsungan ketidakbenaran, ketidakadilan, penindasan, dan kita tidak mau menyuarakan itu supaya menuju kepada jalan yang benar. Itu juga dosa. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah adalah pribadi yang senantiasa melihat, memperhatikan, bahkan menganalisa keberadaan kehidupan kita. Dan dia adalah pribadi yang tidak pernah tenang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kalau definisinya seperti itu, Allah tidak pernah terdiam melihat pelanggaran kita. Itu artinya di dalam kasih Allah sebenarnya, Allah senantiasa memperingati kita dalam kehidupan keseharian kita, supaya kita semakin baik, atau supaya kita berbalik dari yang tidak berkenan kepada yang berkenan. Untuk itu, mari kita membuka hati. Mari kita menciptakan kelembutan hati,
supaya ketika Allah memberikan peringatan kepada kita atas pelanggaran kita, kita tidak menjadi pribadi yang melakukan pemberontakan. Jangan seperti Jerobeam dan juga Amasya. Jerobeam dan Amasya mati terbunuh secara tragis akibat dari ketidakkeberkenanan mereka untuk berubah. Kita tidak sempurna. Bagaimanapun juga kita memiliki pelanggaran dalam hidup ini, sadar atau tidak sadar. Tapi Allah kita senantiasa sadar. Allah yang kita yakini sebagai Bapa kita, Dialah yang senantiasa mengarah kita kepada hal yang baik. Mari dengar-dengaran Bapak Ibu Saudara-saudara, mari melatih hati yang lembut dalam diri kita supaya kita berkenan untuk diperingati, berkenan untuk diperbaharui, melatih kelembutan hati. Tapi mari kita melatih kekerasan hati untuk senantiasa komit dan memiliki idealisme, supaya kita juga menjadi pribadi yang tidak tertidur lelap ketika melihat sebuah pelanggaran, ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat ketidakbenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang menjadi profesi saudara, ketika Amos seorang gembala masyarakat bawah yang tidak diperhitungkan statusnya di kemasyarakatan Yahudi, tapi Tuhan memilih dia dan melakukan pekerjaan besar, mengkritisi seorang raja, mengkritisi seorang imam yang dipilih oleh raja dan tinggal di istana. Apapun yang menjadi profesi saudara-saudara pada hari ini, sebenarnya kita adalah pribadi yang dipanggil. Sebenarnya kita adalah pribadi yang diutus dan dibekali untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan keadilan, untuk menyampaikan kabar berita baik di mana kita berada. Tidak usah sampai ke ujung dunia. Keluarga kita sendiri saja boleh kita tempah menjadi pribadi yang berlaku adil, pribadi yang berlaku benar. Kita sebagai orang tua adil terhadap anak, itu sudah sangat luar biasa. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, pakailah jabatanmu untuk melakukan hal yang baik. Ketika jabatan sudah diperjualbelikan, jabatan hanya identik dengan apa? Rupiah. Kita tidak bisa membohongi. Terkadang jabatan sangat identik dengan apa? Popularitas. Kita tidak membohongi. Jabatan terkadang identik dengan kemampuan seseorang. Ini yang membuat jabatan menjadi pragmatis. Ketika jabatan itu sudah menjadi pragmatis, ketika jabatan itu sudah bisa diperjualbelikan, lebih baik saudara tidak usah menjadi pejabat. Anggona yang gabe pejabat dohita marhite nama nuhor. Kita akan bisa membeli orang lain atas jabatan kita. Tetapi mari kita yakini, sebobrok-bobroknya sistem, kita masih yakin masih ada orang yang menghargai amanah, masih ada orang yang menghargai apa? Idealisme. Saya kira kita mengalami itu. Setelah Bapak Jokowi ini memimpin kita, kemungkinan kita berkata kepada diri kita bahwa pengharapan kita di masa lalu, kita tidak akan menemukan pemimpin seperti itu lagi. Tapi justru kita menemukan, dan dia tidak peduli dengan sistem. Bukan berarti dia keluar dari sistem, tapi dia orang yang terlibat di dalam sistem dan memiliki komitmen menempatkan sistem di tempat yang benar, dan bukan memakai sistem untuk mengamankan kedudukannya, memperkaya dirinya, atau
melegalitaskan segala sesuatu ketidakadilan yang memungkinkan dia lakukan di dalam hidup kita. Jadi apapun yang menjadi jabatan kita, baik sebagai kaum rohaniawan, molopaddita, mamarmahani mah, manugu-nugu, mamicang, makaholongi, manang yakut. Apa jabatan saudara sekarang? Itu adalah menjadi media yang sesungguhnya Tuhan harapkan engkau bisa melakoni itu dengan baik dan menjadi berkat bagi dirimu dan juga menjadi berkat bagi Tuhan. Selamat melakukan kebenaran dan keadilan. Selamat berjuang melakukan kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan pasti menguatkan kita. Tuhan pasti membekali kita. Mari kita dengan lantang menyuarakan itu dengan berani bersama dengan Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk sabdamu, firmanmu yang telah membekali kami pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa membuka hati, melembutkan hati, melihat pendampingan, pembekalan dan bahkan teguran Tuhan senantiasa bagi proses keberlangsungan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa kudus, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa pribadi yang tidak pernah tertidur, melihat kelemahan, ketidakmampuan, tetapi juga melihat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami adalah pribadi yang senantiasa berusaha di dalam Allah untuk melakukan kebaikan. Tetapi kami menyadari Bapa, bahwa kami adalah terkadang lemah, dan kami terjatuh, dan kami menjadi terdakwa, dan kami menjadi pelaku ketidakbenaran, dan kami menjadi pelaku ketidakadilan. Ajar, tuntun, tegurlah, bekali, kuatkan kami Tuhan di dalam pengasihan-Mu, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi hamba yang senantiasa setia di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, baiklah Tuhan melalui profesi kami masing-masing. Engkau pakai pekerjaan yang ada bagi kami menjadi media, sarana untuk menjadi pelaku kebenaran, untuk menjadi pelaku keadilan. Dan baiklah Tuhan, kami menjadi pribadi yang tidak pernah tertidur ketika kami melihat pelanggaran di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dimanapun kami tinggal. Ajar kami Tuhan mengkritisi dengan baik, ajar kami Tuhan menegur dengan kasih, dan ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang boleh kami lakukan, supaya orang lain tercelik, supaya orang lain melihat Allah, bahwa Engkau adalah kebenaran dan keadilan. Bapa dalam surga, pada ibadah pagi ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang kami kasihi, buat Bapak AS Hasibuan, buat Nyonya Pasca Silaban, buat keluarga Sintua Asi Hombing Boru Sinaga, buat Nyonya Katampu Bolon Boru Pangaribuan, buat Nyonya Sintua Uje Pangaribuan Boru Simatupang. Engkau tahu Bapak kondisi dan kesehatan keluarga ini. Kami memohon dengan sangat kehadirat-Mu, Roh Kudus-Mu yang setia, yang senantiasa bekerja sempurna. Baiklah Tuhan, menjagai hati dan pikirannya, menjagai tubuhnya, agar mereka senantiasa berharap hanya kepada Engkau, bahwa sumber dari segala kesembuhan hanya bersumber daripada Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk segala dokter, medis yang menangani saudara-saudara kami ini, Engkau urapi,
Engkau kuduskan. Dan kami yakini Tuhan mereka juga menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk menyampaikan kuasa, untuk menyampaikan mujizat, untuk menyampaikan sebuah pekerjaan keheranan yang boleh dirasakan oleh jemaat-Mu. Kami mau Tuhan Engkau mengangkat sakit penyakit mereka pada hari ini oleh kuasa Kristus Yesus, tabib yang benar, yaitu adalah Kristus keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar dan tuntun kami Tuhan, supaya kami giat melakukannya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terimalah doa, syukur dan persembahan kami pada minggu ini. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat yang hidup. Amin.